Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, balik lagi di channel Tikom ID. Jadi kali ini saya mau berbagi tips buat teman-teman yang sebenarnya baru belajar pemrograman. Pernah ada pertanyaan ke saya, bang, kalau mau belajar pemrograman itu mulai dari mana sih? Apa harus kuliah? Apa harus ikut les atau ikut apa? Macam inilah itulah, pakai biaya lah atau apa. Tapi sebenarnya semua jawabannya itu bisa iya, bisa tidak. Iyanya misalnya kalian bisa ikut bootcamp ya, memang bisa dibilang itu worth it banget ya. Jadi secara tidak langsung bootcamp itu bisa istilahnya yang tadinya pemahaman kalian dari 10% meningkat jadi sekitar 70-80%. Tapi kalau yang untuk yang tidak berbayarnya itu sebenarnya sekarang kan banyak sekali buku-buku, e-book, tutorial-tutorial baik dari YouTube ataupun dari konten media sosial lainnya ya. Belajar pemrograman itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Gampangnya itu ya ketika kita pengen belajar dan terus belajar, dan susahnya itu ketika angan-angan saja yang pengen belajar tapi actionnya tuh nggak ada ya. Jadi kalau mau belajar pemrograman itu sebenarnya sudah ada roadmapnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa ketikan saja di Google nanti roadmap .sh misalnya atau .sh ya, biasanya dibilang sh gitu ya. Nanti di situ sudah ada jalur-jalurnya ya. Misalkan teman-teman pengen belajar front end, pengen belajar back end, mau belajar mobile programming, website, web programming, itu sebenarnya sudah ada tahapan-tahapannya ya. Tapi biasanya kalau untuk di awal-awal kebanyakan itu basicnya itu ya HTML, CSS dengan ini ya PHP ya. Jadi HTML sendiri sebenarnya tutorialnya sudah banyak di YouTube, CSS-nya juga sudah banyak, apalagi yang codingan untuk PHP-nya ya. Jadi nanti kita akan bahas seputar yang tiga ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar pemrograman, saya sarankan itu pelajari dulu apa itu HTML, apa itu CSS dan PHP. Jadi nanti untuk kelanjutan atau jalur-jalur ke roadmap SH-nya itu udah enak ya, gampang ya. Jadi misal kalau teman-teman pengen belajar HTML sebenarnya itu gampang ya, karena sudah banyak sekarang platform-platform yang menyediakan pembelajaran tentang HTML, misalkan Witry School atau yang lainnya ya. Tapi sebelum belajar HTML, CSS, dan PHP ini, teman-teman juga harus tahu terlebih dahulu senjata apa yang teman-teman pakai. Maksud saya senjata dalam artian misalkan tools yang dipakai dalam atau aplikasi yang teman-teman gunakan, misalkan seperti text editornya pakai apa, kemudian web servernya pakai apa, dan sebagainya ya. Itu sebenarnya inti dari awal dari belajar pemrograman ya. Belajar pemrograman itu analoginya seperti ini ya. Misalkan kalian membuat sebuah rumah, tentu hal pertama yang akan kalian lakukan adalah membangun dasarnya. Di pemrograman, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah belajar HTML-nya. Kemudian setelah kalian membuat dasar dari rumah tersebut, maka kalian akan membangun temboknya. Di dalam pemrograman, ibaratnya tembok atau tampilannya itu atau bungkusnya itu ya baru kelihatan bagus ya. Sebuah bangunan itu kalau ada aksesoris atau kelihatan jendela, kemudian kelihatan pintunya, itu kalau di pemrograman dianalogikan seperti CSS-nya ya atau framework-nya ya, atau biasanya bajunya ya kalau misalnya di manusia ya. Kemudian baru nanti atapnya itu terakhir ya yang kalian buat. Nanti kalau di pemrograman analoginya itu PHP itu istilahnya jadi cakupan dari semuanya ya nanti itu ya. Oke, mungkin cuma itu ya sharing-sharing dari saya. Sekian, bye.